Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Gak ada yang sakit kan ya? Sebelumnya marilah kita literasi terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan yang bertugas maju ke depan. Mari kawan-kawan ya, Silakan ketua kelasnya menyiapkan untuk berliterasi membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Wahid Isnain Salas. A'udzu billahi minarrahmanir rahim. Ya Rahman ya Nafi'u ya Nurhalu. Silakan berdoa terlebih dahulu di ketua kelasnya. Silent please, let's pray together. Player start. Bismillah. Untuk hari ini apa yang tidak masuk? Hadir semua Pak. Hadir semua ya. Oke, untuk pertemuan kali ini setelah kita belajar minggu lalu, Bapak sudah sampaikan, yaitu pertemuan hari ini adalah masuki bab baru, yaitu bab pengurusan Jenazah. Cara pengurusan jenazah dalam agama kita itu harus banyak yang harus kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini, jadi apa saja sih yang harus kita pelajari atau kompetensi dasarnya apa saja? Yang pertama yaitu adalah menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat agama kita, yaitu agama Islam. Terus yang kedua yaitu adalah menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di dalam kehidupan masyarakat. Untuk KD 377 yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, dan yang terakhir menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Itu adalah kompetensi dasarnya. Terus indikator ketercapaiannya apa? Yang pertama kita sekarang ini adalah untuk menjelaskan tentang kandungan atau dalil yang ada di dalam Al-Quran tentang perawatan jenazah, yaitu tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Jadi itulah pertemuan kali ini yang harus atau yang kita pelajari. Ini tahu gambar apa? Nah, gambar apa? Gambar jam. Apa sih jam itu? Untuk melihat kan? Kenapa kok fungsinya di situ? Kenapa? Nah, berarti kita tahu di situ ada jam, ya. Jam itu adalah waktu. Waktu itu bisa putar kembali kan? Tidak. Seperti umur kita, ya. Selalu terus menambah. Jam itu akan bisa berhenti kan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Berhentinya karena apa? Mati. Atau rusak mesin. Ya. Dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 185, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Ya, ada di dalam surat Al-Imran ayat 185. Apa? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Lupa. Nanti dibuka-buka ya materinya, yaitu tentang sebuah kematian. Yang bernyawa itu pasti akan Mati. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi
sebuah kewajiban bagi kaum muslim ya, untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Kita selaku orang muslim masih hidup sampai meninggal dunia pun harus kita hormati. Makanya tidak sama orang dengan hewan. Kalau hewan mati langsung dikubur atau dibuang. Tapi kalau manusia enggak. Kita selaku orang muslim ada tata caranya. Ya. Nah, nanti sebelum kita masuk materi, Bapak akan memberikan sebuah ya, gambaran. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Ada yang pernah? Coba tunjuk tangan yang pernah. Ada 1, 2, 3. Yang belum pernah, yang enggak tunjuk tangan berarti belum. Nanti setelah kita belajar, kalian nanti belajar perawatan jenazah. Apabila di lingkungan masyarakatnya ada yang meninggal dunia, ikut ya, minimal kita ikut, entah itu memandikan, entah itu mengamankan atau nanti menyolatkan atau menguburkan. Kita harus ikut. Karena apa? Itu adalah salah satu kita peduli terhadap sesama muslim. Oke, di sini ada cara memandikan, cara mengkafani. Nah, materi hari ini yang Bapak sampaikan ini terlebih dahulu untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya baru kita masuk dalam materi menyolatkan dan menguburkan. Oke, ini ada sebuah video. Silakan kalian amati. Nanti yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan ya. Untuk tahap yang kedua, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adalah membersihkan seluruh tubuh mayit. Semua anggota tubuh mayit harus kita bersihkan, dari lubang hidungnya, lubang kedua matanya, lubang kedua telinganya, termasuk gigi-giginya dan juga kuku-kuku mayit, kaki dan juga kedua tangannya. Untuk tahap kedua ini kita harus membasuh seluruh tubuh mayit, mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai seluruh ujung kaki dan seluruh anggota tubuhnya harus terbasuh oleh air yang suci dan mensucikan. Dalam ilmu fikih disebutnya adalah air mutlak. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, untuk tahap yang ketiga dalam memandikan jenazah adalah membersihkan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayit, termasuk dua lubang yang memalukan, yaitu anus juga harus kita bersihkan agar tubuh mayit semuanya bersih dari kotoran
Untuk bagian yang berikutnya adalah kewajiban kita untuk mengkafani jenazah. Pada tahap yang pertama adalah mempersiapkan kain kafan untuk jenazah tersebut. Dalam hal ini kita harus mampu mengukur berapa tinggi atau panjang jenazah tersebut. Kain kafan haruslah kita lebihkan untuk di atas kepala 30 cm dan juga di bawah kaki 30 cm. Itu nanti akan habis kemakan diameter besaran tubuhnya. Kain kafan tidak harus berwarna putih. Yang terpenting kain tersebut adalah kain yang halal dan hanya afdalnya saja kain kafan tersebut berwarna putih. Di dalam kitab Riyadul Badi'ah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi, wa afdaluhu abyadun, dan afdalnya kain kafan adalah berwarna putih. Jika tidak ada kain berwarna putih, maka boleh kain warna apa saja. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk mempersiapkan kain kafan ini, setelah kita mengukur, mempersiapkan 3 lapis kain kafannya, lalu kita siapkan pula untuk kain sarungnya untuk jenazah tersebut yang menutupi antara pusat sampai mata kakinya. Yang berikutnya adalah kita persiapkan bagian celana dalamnya. Yang berikutnya pula harus kita sediakan adalah pakaian gamisnya untuk mayat tersebut. Dan terakhir adalah kita persiapkan untuk sorbannya yang menutupi kepala mayat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, pada bagian mengkafani tahap yang kedua adalah membungkus jenazah. Pada bagian mengkafani tahap yang kedua ini adalah membungkus jenazah. Kita harus tahu betul apakah keluarga musibah sudah siap secara mental untuk berpisah terhadap jenazah tersebut, baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu, sebelum kita membungkus jenazah tersebut, kita harus minta izin dulu kepada keluarga duka atau keluarga mayit agar dia mengizinkan, mengikhlaskan untuk kita menutup jenazah tersebut. Setelah bajunya, gamisnya, kemudian sorbannya, kain sarungnya sudah kita lipat dan kita masukkan, maka kita tutuplah wajah jenazah tersebut dengan kapas. Selanjutnya adalah kita tutup bagian lembar per lembar dari 3 lapis kain kafan tersebut. Demikianlah tutorial pengurusan jenazah yang sudah kami sampaikan. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayahnya kepada kita semua agar kita dapat patuh dan taat terhadap seluruh syariat yang sudah Allah tetapkan. Allah memberikannya kepada kita tuntunan agar kita memuliakan semua manusia. Semoga Allah memberikan panjang umur bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Paham ya? Ada yang ditanyakan kira-kira? Untuk bagian waktu mewudhukan jenazah itu tata caranya sama atau beda? Tata caranya sama atau beda? Waktu mewudhukan. Ya, misalnya kayak urutannya itu sama kayak yang biasanya. Tata cara mewudhukan sama atau tidak seperti kalau kita wudhu biasanya gitu kan. Ada yang bisa? Yang pernah? Belum. Jadi gini, untuk tata cara mewudhukan jenazah itu sama urutannya ya. Niatnya juga sama, cuman bedanya kita meniatkan jenazah tersebut. Biasanya kalau kita wudhu niatnya gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asli adallahi ta'ala, gitu kan ya. Nah itu untuk kita. Kalau kita mewudhukan jenazah, nawaitul wudu'a li hada jenazah fardhu lillahi ta'ala, itu aja. Nah, jadi baru
Mulai pertama dibahasnya apa? Kewajiban-kewajiban di dalam pembasuhan berwudu. Yang pertama muka. Nah, ya langsung ke wajib. Sunahnya nggak perlu. Kalau suruh kumur jenazah apa bisa kumur? Nah, kan sudah disucikan nanti. Tadi kan digambarkan atau dicontohkan semua lubang-lubang, kuku, ya kan, gigi dan lain sebagainya itu harus disucikan terlebih dahulu. Kan sudah disucikan. Baru kalau kita mewudukan yang wajib Pak, muka. Setelah muka Pak, tangan dibasuh sesuai syariatnya di atas siku. Habis tangan apa? Rambut, ya, digalai rambut. Setelah rambut, kaki boleh digunakan telinga terlebih dahulu ya, telinga. Setelah itu kaki disiram. Dan itu juga harus menggunakan air yang suci, ya, bukan air yang ada di bak. Biasanya kan kalau kita memandikan jenazah ada baknya kan, yang sudah ada bunga-bunganya itu, yang sudah ada wanginya. Bukan itu yang untuk mensucikan, tetapi kita mensucikan atau langsung air yang mengalir dari sumur atau dari mana, atau dikasih wadah yang air itu suci untuk berwudu. Nah, ya gitu ya. Bisa dipahami? Yang lain? Cukup. Jadi bisa dipahami ya video tadi ya. Oke, untuk perawatan jenazah yang dalam pertemuan ini kemarin sudah kita bagi kelompok ya. Nanti kita praktekkan. Oke, di sini Bapak menjelaskan terlebih dahulu syarat jenazah yang dimandikan ya. Jadi ada syaratnya jenazah itu untuk dimandikan. Tidak semua jenazah dimandikan enggak, tapi ada syaratnya. Syarat itu apa sih? Ketentuan ya. Ketentuan yang harus ada dalam jenazah tersebut. Yang pertama, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Nah, ada contoh jenazah kecelakaan. Nah, terpisah tubuh-tubuhnya atau dimutilasi lah bahasanya. Kan terpisah semuanya. Yang sudah ada itu disucikan. Jadi di sini syaratnya adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Terus yang kedua, bukan karena mati syahid atau dalam peperangan membela agama Islam. Sekarang udah nggak ada ya mati syahid. Syahid yang membela agama. Waktu pada zaman Rasul itu ada peperangan, dia meninggal dunia karena dalam peperangan, itu tidak perlu dimandikan. Karena apa? Karena orang yang meninggal dunia itu adalah jaminannya surga. Surga itu, lah terus kan itu kan masih banyak darah dan sebagainya Pak. Gimana darahnya Pak? Enggak najis dan sebagainya, kan kita meninggal lalu di keadaan suci. Darah itu tidak menjadi najis karena adalah menegakkan agama Allah dengan cara berperang itu tadi. Jadi untuk saksi dia di hadapan Allah belum bisa dimandikan. Terus diapakan? Ya dikafani, disolatkan. Ada yang mengatakan tidak perlu disolatkan juga, cuma dikafani langsung dikuburkan. Karena orang yang sudah syahid itu udah pasti jaminannya surga. Ada yang mengatakan para ulama juga harus ada yang diperbolehkan untuk mensolati. Terus yang ketiga yaitu adalah beragama Islam. Kalau Islam nggak perlu. Agama lain kan ada yang diawetkan, ada yang dibakar kan. Kalau kita umat Islam harus disucikan. Oke, selanjutnya yaitu syarat orang. Nah, syarat orang yang memandikan. Syarat orang yang memandikan yang pertama yaitu harus muslim. Setelah muslim harus berakal dan balik. Balik ini apa? Dewasa. Ya, sudah masuk dalam kategori dewasa. Kalau perempuan sudah pernah datang bulan. Kalau laki-laki sudah pernah mimpi biasa. Terus yang kedua, kemudian memandikan jenazah.
Ya, memandikan jenazah niatnya gimana? Seperti halnya kita mandi wajib atau mandi besar, ya. Hanya perbedaannya dikasih hadal mayyit. Jadi nawaitu huslal li raf'il hadasil akbari fadl lillahi ta'ala. Itu niat mandi untuk kita sendiri. Kalau untuk mayit nawaitu huslal li raf'il hadasil akbari fi hadal mayyiti fadl lillahi ta'ala. Sama. Terus yang keempat yaitu terpercaya atau amanah. Ya, mengetahui hukum-hukum tata cara memandikan jenazah itu seperti apa, serta dapat menjaga air jenazah tersebut. Makanya kenapa umat Islam itu harus bisa, walaupun hukumnya fardu kifayah, semua umat Islam harus bisa. Minimal untuk orang tuanya, untuk keluarganya, gitu loh, ya. Jadi bukan orang lain yang mengurusi, harus keluarga kita sendiri. Siapa tahu keluarga kita ada aibnya di tubuhnya. Kalau kita yang memandikan kan gak akan keluar aibnya. Tapi kalau orang lain, siapa tahu nanti akan aibnya dibicarakan kepada orang lain. Itulah fungsinya kenapa kita harus belajar tata cara mengurusi jenazah. Dan yang terakhir yaitu adalah syaratnya jenis kelamin sama, atau jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Pak, boleh nggak jenazah laki-laki mandiin jenazah perempuan? Kalau ibu kandungnya nggak apa-apa. Yang penting satu muhrim. Satu muhrim itu apa? Darah satu tersuruh sunnah. Anak ibu, ya, terus ibu ke anak, terus kakak ke adik, itu boleh. Ya. Suami istri gimana? Boleh atau enggak? Boleh, tetapi waktu dalam mensucikan tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan suami istri itu kan sah menurut ikatan pernikahan. Tetapi kalau dalam hukum fikih kesucian itu tetap batal. Makanya ada yang tidak memperbolehkan, ada yang memperbolehkan. Kalau kita gimana? Kalau kita tidak diperbolehkan, maksudnya boleh cak memandikan, setelah memandikan ya udah. Yang waktu dalam mensucikan harus sesama jenis kelaminnya. Itu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tata caranya sudah paham ya? Ini tata cara memandikan gambarnya ya. Di sini di YouTube-nya tadi ya, ada bisa kita lihat. Terus ini cara mengkafani jenazahnya. Ini banyak ini talinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nggak harus 7 ya, 3 pun bisa. Yang penting kuat atau kencang. Ini gambar dari tata cara mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki ya, imam tidak berdiri di arah. Oh, ini nanti waktu sholatkan ya, kita pertemuan depan ini. Oke, cukup ya dari sini. Kira-kira ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita langsung praktek. Untuk kelompok sudah siap semua? Oke, siap ya. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempraktekkan tata cara memandikan jenazah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempraktekkan tata cara memandikan jenazah yang beranggotakan Saya Muhammad Alfi Nasrullah. Saya Ibrahim Rahmat. saya Maria Lady Latifah. Saya Trimurti. Sekian perkenalan dari kami. Harus Diguyur air dibersihkan terlebih dahulu, lalu lanjut membersihkan lubang-lubang. lubang-lubang mulai dari mata, digosok-gosok, terus lubang hidung, terus rongga-rongga mulut, terus lanjut mengguyurnya dari Kanan terlebih
kanan terlebih dahulu dari atas ke bawah. Setelahnya didudukkan. Disambut dulu. Disambut ya, disambut. Tulangnya. Ya. Dengan sabun ataupun Digosok. setelah selesai dimandikan atau disucikan, diwujudkan. Tata cara mewujudkan gimana? Pertama nih, niat. Terus yang kedua, kita dalam cara memandikan jenazah, mewudukannya hanya yang wajib aja Pak. Mulai dari muka, lanjut ke tangan, lalu ke helai rambut, lanjut ke kaki, langsung ke kaki. Setelah selesai disucikan, diaduki ya biar kering. Nah setelah kering diganti semua kain yang kering ya, yang basah tadi dilepas, diganti yang kering semua, tapi tidak terbuka auratnya. Setelah itu dibawa untuk masuk ke dalam rumah untuk dikafani. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau bertanya ke kelompok satu? Silakan. Ada yang silakan. Kalau mandinya di atas meja, Di atas meja boleh nggak? Gitu. Kelompok satu boleh. Hah? Boleh. Jadi tata cara memandikan jenazah itu ada dua ya. Boleh dengan cara di pangku dengan keluarganya, boleh ditempatkan di atas meja itu. Gambarnya itu kan di atas meja itu. Yang penting tertutup ya. Intinya adalah yang penting tertutup. Walaupun di tempat terbuka, tetapi harus ada satir yang menutupi. Tidak boleh terbuka. Ada lagi dari kelompok lain yang mau bertanya? Cukup? Udah paham semua ya? Oke, kalau udah paham silakan kembali ke tempat. Nah, jadi itu sama kalau kita waktu ada yang pernah haji loh, belum ya? Waktu kita ihram menggunakan pakaian ihram itu kan tidak boleh menggunakan pakaian yang ayat itu juga sama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak bawa apa-apa. Oke, kelompok yang akan maju sudah siap? Silakan kelompok selanjutnya untuk mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan cara mengkafani jenazah. Sebelumnya kelompok kami memiliki anggota yaitu saya, Senuri Amanda, saya Nurjana, saya Maira Tiandini, saya Maria Latina. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami dan akan kami mulai untuk mempraktikannya. Ya, ada yang menjelaskan. Pertama disiapkan. Yang pertama itu siapkan talinya dulu, ditata. ya. Ini talinya kan ada 3. Selanjutnya itu kainnya. Ini untuk jenazah laki-laki, jadi kita membutuhkan 3 pertama, lembaran pertama lurus di tengah, lurus di tengah. Lembar yang kedua dipasang sedikit ke sebelah kanan. Yang lembar ketiga sedikit ke sebelah kiri. Selanjutnya kita ambil
Setiap lubang-lubang harus ditutup. Tutup dengan Terus kepalanya itu ditutup sorban. Kakinya itu ditutup menggunakan sarung. Badannya menggunakan jubah. Selanjutnya gimana? Terus ini dulu yang pertama itu lapisan pertama dulu. Jadi ada geser nggak apa-apa jangan jadi gimana? Nggak bukan diangkat kalau begini. Nah, ini masuk. Nah, balik lagi. Terus yang kedua, yang sebelah sana. Tadinya itu ada lapisan yang kedua. Juga yang sini. Sudah. Ya. Lanjut Lapisan yang terakhir. Ya, biar agak kencang. Nah, ini dipegang ininya sampai ditarik yang kencang, tarik aja kalau udah kencang. Kalau udah baru ditarik. Untuk simpulnya simpul untuk sepatu. Biar mudah dilepas ya. Bantuin nanti agar lebih mudah untuk melepasnya. Nanti harus di samping sebelah kanan. Nah, ditali. Cukup. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok lain. Saya mau bertanya. Ya. Tali yang mengikat jenazah diwajibkan kita atau bisa lebih? Itu bisa lebih asal kencang Asal kuat ganjil. Jadi yang penting dia kuat dan bisa lebih. Jadi menurut kelompok 2 ya, kelompok 2 kali itu boleh lebih dari 3. Intinya yang penting ganjil hitungannya. Boleh 3, boleh 5, boleh 7. Biar jangan terlalu banyak juga, nanti kasihan yang mengumpulkan ya, kelompoknya terlalu banyak. Karena juga tadi makanya. Oke, yang lain, kelompok lain? Mau tanya silakan. Apa sudah bisa memahami semua? Cukup. Oke, kalau cukup silakan ditutup. Sekian praktek mengkafani jenazah dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus untuk kelompok. Itu tadi ya, itu adalah praktek dari kelompok 2 tata cara mengkafani jenazah. Jadi gitu ya, ini diibaratkan jenazah laki-laki tadi ya. Sudah bagus tata cara dalam mengkafani jenazahnya. Ya, wajar namanya pertama kali agak bingung ada apa. Tapi kalau kita sering kalau ada orang meninggal dunia kita ikut membantu ya, membantu mengkafani, calon nanti kita akan terbiasa. Jadi ini adalah runtutan tata cara mengkafani jenazah dari jenazah laki-laki. Tetapi tadi di materi yang awal sudah diterangkan ya, bisa ditambah sarung, tambah baju kurung dan sorban ya, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak ada kainnya ya cuma ini ya nggak apa-apa, masalah cuma 3 lapis saja.
Jadi sebelum ditutup jenazahnya sudah diletakkan, tetapi jangan tertelanjang bulat, tetap ditutupi kain terlebih dahulu, ya. Terlebih dahulu ditutupi kain, ditanyakan kepada sanak keluarganya, ya, sudah ikhlaskah, ya. Jadi ditanya, kalau memang sudah ikhlas, baru kita laksanakan penutupan jenazah. Dan tata cara ditutupi semua lubang-lubang yang ada di tubuhnya dengan kapas, ya. Setelah itu baru kita. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup, itulah ya pertemuan kali ini bisa dapat kita simpulkan bahwasanya dalam perawatan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Kifayah itu pengertiannya apa tadi? Apabila di suatu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka gugur kewajiban untuk muslim lain. Jadi fardu kifayah itu adalah apabila dalam sebuah kelompok atau tempat, ya, itu sudah ada yang melakukan atau yang mengurusi jenazah tersebut, untuk muslim-muslim yang lain gugur. Tetapi kalau dalam satu tempat itu semuanya tidak ada yang mengurusi jenazah tersebut, atau dibiarkan, terkenalah dosa semua muslim yang ada di tempat tersebut. Gitu ya, itu adalah hukum. Walaupun seperti itu hukumnya, kita selaku umat Islam kita selain menghormati, minimal kita punya keluarga, kita juga harus bisa, tidak harus ngandelin fardu kifayah aja kan, bukan itu. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat kita dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengabdi kepada masyarakat, minimal kepada keluarga kita, dapat menjalani dengan syariat agama kita dalam mengurus jenazah tersebut. Oke, itu saja dari materi hari ini. Untuk minggu depan kita lanjut materinya ya, karena jadi untuk materi mensolatkan dan menguburkan jenazah. Kelompok tetap sama ya, nanti kelompok tetap sama, kita praktek langsung untuk tata caranya. Cukup sekian. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada sebuah motivasi dalam pembelajaran. Kalau dalam syair agama kita Islam itu ada mengatakan manjada wajada. Kalau dalam bahasa Inggris itu where is will there is why. Ada yang tahu artinya? Barang siapa? Nah, barang siapa ya bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkannya. Itu saja dari Bapak. Saya Iri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.